Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu geometri analitik datar, yaitu temanya adalah merubah persamaan umum garis ke bentuk normal. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Untuk aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran matematika selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Merubah persamaan umum garis ke bentuk normal. Jadi tujuan kita adalah merubah persamaan umum garis ya yang sudah kita pelajari, yaitu ini ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ke bentuk normal, di mana bentuk normalnya persamaan garis dalam bentuk normal sudah ada dalam video kemarin, atau kita ingat yang sebelah kanan ya, ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Untuk selengkapnya pada materi ini silahkan ditonton kembali pada video sebelumnya ya. X cosinus alfa tambah Y sinus alfa dikurangi P sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Atau saya tulis kembali di sini ya. X cosinus alfa ditambah Y sinus alfa dikurangi P sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum garis. Ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Oke, nah bagaimana kita merubah persamaan umum garis ini ya? Kita harus proses terlebih dahulu ya, supaya kita ketahui apa yang diperlukan. Kalau misalkan ada K ya, ada nilai K elemen real, di mana K-nya tidak sama dengan 0, adalah sebuah konstanta bilangan real ya, dia tidak sama dengan 0. Kita coba untuk mengalikannya dengan persamaan umum garis ini. Jadi kalau saya tulis lagi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kita kalikan dengan K ini ya, sehingga didapat AK X ditambah B K Y ditambah K C sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Kalau saya pecahkan dulu ya, bukan saya pecahkan, saya perjelas di sini. Dilihat ada AK, BK, CK atau KC ya, dimana AK ini kita lihat dalam bentuk normal ya, persamaan umum garis ini sebagai ini ya, cosinus alfa, kemudian BK ini sebagai sinus alfa, dan kemudian KC atau CK ya, CK ini adalah sebagai min P. Jadi AK sama dengan cosinus alfa seperti itu ya, kemudian BK ini sama dengan sinus alfa, dan CK ini sebagai min P ya. Oke, kita lanjutkan ke sebelah ini. Karena saya tulis di sini aja ya, karena cosinus alfa kuadrat ditambah sinus alfa kuadrat itu sama dengan 1. Ingat identitas trigonometri. Berarti kalau ini kita kuadratkan, A kuadrat K, AK kuadrat ditambah BK kuadrat pun ini sama dengan 1, begitu ya. Jadi, karena AK kuadrat ditambah BK kuadrat ini sama dengan 1 ya, AK kuadrat tambah BK kuadrat sama dengan 1, atau A kuadrat K kuadrat tambah B kuadrat K kuadrat ini sama dengan 1, maka kita akan bisa mendapatkan nilai K ya. Kalau saya keluarkan, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1, berarti K kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nah, atau kalau misalkan saya ambil nilai K nya saja,
Berarti K sama dengan positif negatif akar gitu ya. 1 per A kuadrat tambah B kuadrat. Atau disederhanakan berarti bisa jadi 1 per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari K-nya ya, yang kita misalkan tadi. Jadi nilai K ini dia berdasarkan apa yang kita misalkan tadi begitu ya. Dan kalau kita lihat akibat dari nilai K ini, maka sistem persamaan ini akan berubah. Saya ganti dengan warna putih ya. Akibatnya seperti ini saja. Akibatnya AK X ditambah BKY tambah KC sama dengan 0. Kalau nilai K nya adalah ini, maka kita bisa tulis sebagai A per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat dan X itu AX ditambah BY per K nya kita rubah lagi positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C ini per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud sebagai persamaan garis dalam bentuk normal ya, yang diambil dari persamaan umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Ingat, persamaan garis dalam bentuk normal itu kan intinya ini ya, X cos alfa tambah Y sin alfa dikurangi P sama dengan 0. Tetapi ini bisa berubah jika kita ingin merubah persamaan umum ini ya. Dasarnya dari persamaan umum ini, untuk merubah persamaan umum garis supaya menjadi bentuk normal, maka kita harus merubahnya menjadi seperti ini ya. Ingat, AX per positif negatif akar ini, kemudian tambah BY dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada nilai positif negatif ya, ada nilai positif negatif ini. Kalau kita lihat karena dia nilai K-nya positif negatif seperti ini ya, tetapi kita berpatokan pada ini ya, kita berpatokan pada nilai ini. Jadi kalau saya ambil karena C kali K itu sama dengan min P, artinya apa? Kalau nilai K nya sama dengan positif negatif, itu akan selalu positif negatif per 1 per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini harus diperoleh itu selalu berlawanan ya, berlawanan dengan nilai C nya ya. Karena kenapa dia berlawanan? C kali K ini adalah negatif P ya. Nah, supaya menjadi negatif P, maka K ini harus negatif ya. Nah, begitu, dan C harus positif. Jadi C dan K ini patokannya begitu kan. Nanti kalau misalkan nilai C nya positif, maka supaya menjadi negatif K ini harus kita ambil yang negatif ya, K diambil yang negatif. Nanti kalau nilai C nya negatif ya, berarti kita harus mengambil nilai K yang positif seperti itu ya. Nilai C ini dari mana ya? Nanti dari nilai ini ya, nilai C dari persamaan nanti begitu. Jadi patokan kita ke sini saja, CK sama dengan min P gitu ya. Bagaimana supaya menjadi min P ya? Berarti ini harus kita ubah ya, harus kita ubah. Kalau C nya positif, K nya negatif. Kalau C nya negatif, berarti K nya harus positif seperti itu. Nah, nanti kita coba dengan contoh ya supaya lebih jelas. Baik, kita langsung saja
dengan contoh ya. Di sini ada satu persamaan 3x kurang 4y kurang 25 ya. 3x kurang 4y kurang 25 sama dengan 0. Kita ingin merubah dia ke dalam bentuk normal. Nah, kemudian sketsa juga grafik garisnya ya, garis normalnya. Oke, supaya lebih mudah kita lihat komponen-komponennya ya. Di sini A-nya sama dengan 3 kan? Berarti di sini B-nya sama dengan min 4. Nah, di sini C-nya sama dengan min 25. Nah, C-nya ternyata negatif di sini kan? Berarti kalau K-nya itu sama dengan positif negatif 1 per akar A kuadrat tambah B kuadrat, atau bisa kita tuliskan positif negatif 1 per akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat ya, atau positif negatif 1 per akar 25 ya, 25, atau positif negatif 1 per 5. Nah, jadi nilai K-nya positif negatif 1 per 5. Nah, kalau kita memasukkan ke dalam rumus yang tadi ya, ingat rumusnya kan? Berarti kita dapatkan 3x per positif negatif 5 dikurangi 4y, ini kurangi 4y per positif negatif 5, lalu dikurangi 25 per positif negatif 5 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya yang sudah kita substitusikan ya ke sini ya. Nah, kita lihat masih ada positif negatif di sini. Kalau kita gambarkan atau kita tulis karena nilai C-nya sama dengan negatif 25 ya. Sedangkan kita tahu bahwa CK itu sama dengan min P, gitu kan? Berarti kalau nilai C-nya ini adalah negatif, berarti K harus ambil yang positif, sehingga kita ambil nilai yang positifnya seperti itu. Jadi kita tulis ini menjadi 3x per 5 ya, langsung saja positif 5 atau 5 dikurangi 4y per 5 dikurangi 25 per 5. Jadi diambil yang positifnya seperti itu ya. Atau 3 per 5x ya, kalau disederhanakan ya bisa bermacam-macam ya. Kita kurang 4 per 5y dikurangi berapa ini sama dengan 0 ya, 5 ya, 5 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan normalnya, persamaan garis normal yang dibentuk dari ini ya, persamaan umum. Oke. Kalau digambarkan ya, berarti kita ambil dari ini ya, 3 kalau kita lihat ini persamaan garisnya 3x kurangi 4y kurang 25 sama dengan 0. Maka A, B atau 3, min 4 ini adalah titik normal ya. Jadi di 3, min 4, jadi 3 tuh 2 3 1 2 3 4 ya, min. Nah, di sini ini adalah garis normalnya ya, atau garis normal itu. Kemudian sebuah garis yang tegak lurus, terhadap garis normal ini, nah itulah persamaannya. Misalkan saya gambarkan, anggap saja lurus ya. Oke, nah inilah persamaan dari 3 per 5x dikurangi 4 per 5y sama dengan 5 ya, atau kurang 5 sama dengan 0 ya. Dia tegak lurus seperti itu. Oke ya, seperti itu. Jadi ingat ya tentang positif negatifnya ini ya, kita berpatokan saja pada ini ya. Ya, sebagai tambahan informasi ya, kalau
garis ini ya, katakanlah garisnya ini, garis G ini ya, dia memiliki persamaan yang sama dengan persamaan umumnya. Jadi bisa kita menulis persamaan garis ini sebagai 3x kurang 4y kurang 25, atau bisa ditulis dalam bentuk garis normal, persamaan dalam bentuk normal. Jadi ini dan ini adalah dua persamaan yang sama sebetulnya, hanya di sini yang ditekankan adalah persamaan dalam bentuk normalnya, karena di sini ada informasi ya, ada informasi di mana 3x kurangi 3/5x dikurangi 4/5 y dikurang 5 sama dengan 0, dan 5 ini adalah panjang daripada ini P ini ya. Jadi panjangnya adalah 5 ya, dari sini sampai sini atau. Nah, dengan informasi ini begitu kita bisa menggambar grafik yang tegak lurus terhadap garis normal. Ya, ini garis normalnya adalah 5 panjangnya, dan kita hanya tinggal membuat garis yang tegak lurus terhadap garis normal ini tanpa kita perlu mengetahui titik potongnya gitu ya, dengan menggunakan persamaan yang ini. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada beberapa soal di sini, silahkan dicoba ya untuk membuat hal yang serupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 di sini, ada 7 contoh soal ya, silahkan dicoba. Saya kira sampai di sini dulu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.